Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Nah, di video kali ini kita akan berbagi terkait pembahasan soal fisika, tepatnya tentang materi dinamika rotasi, yaitu tentang penerapan hukum 2 Newton dalam bahasan dinamika rotasi tersebut. Nah, kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Soal yang pertama katanya perhatikan gambar. Jadi ini ada katrol ya. Dan diketahui jari-jari katrol ini bergerak akibat ada tarikan tarikan gaya tali, dan katanya lagi jika gesekan katrol ini diabaikan dan besar dari momen inersia itu sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya F, maka nilai F berapa? Jadi di sini jelas adik-adik menggunakan konsep hukum 2 Newton. Oke, hukum 2 Newton itu untuk dinamika rotasi, di mana rumusnya kan analog dengan sigma F sama dengan M kali A. Berarti sigma tau itu sama dengan I dikali dengan alfa. Oke, tau itu rumusnya apa? Tau kan F dikali dengan R. Berarti tinggal kita ganti F dikali R itu sama dengan I dikali dengan alfa. Oke, F mau kita cari, dikali R, I-nya berapa? I-nya sama dengan beta, kemudian dikali alfa. Kita butuh nilai F saja, berarti nilai F tentu sama dengan beta dikali alfa dibagi dengan R, atau nilai F ini sama dengan beta dikali alfa dikali dengan R min 1. Oke, ini untuk jawaban soal nomor 1. Oke ya, jadi dia dinyatakan hanya dalam bentuk variabel saja. Nah, di soal yang kedua ini katanya diketahui ada beban ya. Beban itu digantung pada katrol. Diketahui massa beban 0,1. Ini massa beban atau massa benda. Dan katrol itu diketahui jenisnya adalah silinder pejal, dan diketahui lagi massa katrol adalah 0,8 dan jari-jarinya adalah 10 cm. Pertanyaannya, berapa besar percepatan sistem? Percepatan bisa kita simbolkan dengan A kecil. Oke, kita bikin dulu diketahui. Jadi di sini tadi ada beban, berarti kalau kita bikin diketahui di sini ada benda atau beban. Nah, untuk beban ini diketahui massanya, di mana massa beban adalah 0,1 kg. Nah, kemudian ada lagi diketahui katrol, di mana untuk katrol ini diketahui jenis katrol itu adalah silinder pejal. Oke, ada ingat kembali bahwasanya silinder pejal itu kan konstantanya ditetapkan setengah ya, jadi K-nya sama dengan 1/2. Kemudian apalagi massa dari katrol ini MK itu nilainya adalah 0,8 kg, dan jari-jari katrol R sama dengan 10 cm. Ini tinggal kita ubah ke meter jadi 0,1 meter. Oke, pertanyaannya adalah percepatan sistem, atau yang ditanya adalah A. Oke, berarti di sini jelas adik-adik menggunakan konsep hukum 2 Newton untuk dinamika rotasi. Oke ya, langsung hukum 2 Newton, dimana sama dengan soal nomor 1 tadi, bahwasanya sigma tau itu sama dengan momen inersia dikali dengan alfa. Tau kan rumusnya F dikali dengan R. Oke, sama dengan momen inersia I dikali dengan alfa. Oke, F di sini apa? Gaya tariknya otomatis sama dengan gaya berat dari beban. Nah, berarti ini sama dengan W dikali dengan R itu sama dengan I rumusnya K dikali M dikali R dikuadratkan. Nah, sekarang kita butuhnya tidak alfa, tapi kita butuh adalah nilai A. Berarti adik-adik di sini harus ingat kembali bahwasanya alfa itu sama dengan A dibagi dengan R. Oke, nah tinggal disubstitusi ke dalam nilai alfa tadi. Berarti kan ini dikali A per R. R dikali R kuadrat, otomatis R-nya habis. W itu kan rumusnya massa dikali gravitasi sama dengan K dikali, ini massanya tentu massa katrol ya deh ya. Ini massa katrol
dikali dengan A. Oke, massa benda diketahui 0,1, kemudian percepatan gravitasi 10, dan K itu nilainya setengah, massa katrol nilainya 0,8, oke, dikali dengan A. Ini habis nolnya, berarti 1 sama dengan 0,4 A. Berarti nilai A itu tentu sama dengan 1 dibagi 0,4, atau ini sama dengan 10 dibagi 4, atau sama dengan 2,5. Satuannya meter per second kuadrat. Nah, ini jawaban untuk yang nomor. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini pertanyaannya kembali berapa percepatan sistem dan tegangan tali T1 dan T2. Diketahui ada bendanya 2 buah, di mana massa benda yang A ini 2 kg, kemudian benda B itu 3 kg, dan massa katrol serta jenisnya silinder bejal, massanya 1 kg. Pertanyaannya berapa percepatan sistem dan berapa nilai tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Oke, di sini tinggal kita bikinkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Karena si benda A ini berada pada meja dan meja ini licin, otomatis tidak ada gaya gesek yang dirasakan oleh benda A. Nah, karena tidak ada gaya gesek, berarti kita nggak butuh gaya normal dan gaya berat. Kita lihat aja gaya yang sejajar dengan pergerakan sistem. Otomatis di sini ada gaya tegangan tali untuk benda A, berarti TA. Kemudian untuk benda B di sini juga ada gaya tegangan talinya ya, arahnya ke atas, dan ada gaya berat benda B, WB. Oke. Nah, untuk menentukan percepatan sistem berarti tetap kita gunakan di sini hukum 2 Newton, tapi kita tinjaunya untuk benda dan untuk katrol. Oke, jadi di sini kita gunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Yang pertama kita lihat dulu untuk si benda. Nah, benda di sini dia kan nggak berputar ya. Otomatis untuk benda ini kita gunakan hukum 2 Newton untuk gerak lurus atau translasi. Sigma F sama dengan M dikali dengan A. Oke, berarti kan ada benda A dan benda B. Untuk benda A dulu, berarti kan di sini ada untuk benda A ini kan ya. Ini berarti untuk benda A ini ada tegangan tali TA arahnya ke kanan, dan otomatis dia kan juga bergerak ke kanan, berarti percepatannya bernilai positif. Jadi di sini sigma FA, oke, untuk benda A itu sama dengan massa benda A dikali dengan percepatan sistem. Oke, berarti gaya yang bekerja pada benda A kan cuma gaya tegangan tali ya. Nah, ini sama dengan massa benda A berapa? 2 dikali dengan percepatan. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Oke, kita lanjutkan untuk benda yang B. Benda B ini tetap dia bergerak lurus, berarti kan sigma FB itu sama dengan massa benda B dikali dengan percepatan. Oke, untuk benda B di sini kan arahnya ke atas dan ke bawah, dan dia otomatis bergeraknya ke bawah ya. Ini percepatannya ke bawah. Jadi di sini TB oke, ke atas dikurangi dengan WB ke bawah karena ke bawah, maka tandanya negatif. Ini sama dengan massa benda B dikali dengan percepatan, berarti dikali dengan min A. Kenapa min A? Karena A-nya ke bawah. Berarti kan ini tinggal ada dimasukin TB dikurang berat benda B, berarti kan massa benda B dikali dengan gravitasi. Massa benda B 3, gravitasi masukin aja 10, berarti 30. Ini sama dengan 3 dikali dengan min A. Oke, berarti TB itu tentu nilainya sama dengan 30, pindah ruas dikurangi dengan 3A. Oke, ini untuk persamaan kedua. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk si katrol lagi ya. Nah, katrol dia kan berputar, otomatis adik-adik gunakan di sini hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Sigma to sama dengan I dikali dengan alfa. Kalau kita gambarkan si katrol itu, ini kan katrol, dia bekerja di sini ada tegangan tali A dan tegangan tali B. Tegangan tali B ini sama dengan tegangan tali yang kedua ya. Dan ingat, untuk si to ini dia kan ada arahnya, apakah dia searah jarum jam perputarannya atau berlawanan arah jarum jam. Di sini tinggal kita masukin arahnya.
Nah, ini kan dia berputarnya ke sini nih, berarti berlawanan arah jarum jam, berarti TOA negatif dan TOB ini nilainya tentu arahnya positif. Di sini tinggal Adik masukin, tadi kan rumus dari TO itu F dikali dengan R. Oke, F kali R itu sama dengan I dikali dengan alfa. F-nya tentu ada dua, TA dan TB. Nah, TB positif, udah berarti kan TB dikurangi dengan TA, ada jari-jari nih, berarti dikali dengan jari-jari. Momen inersia rumusnya apa? Kan K dikali dengan massa katrol dikali dengan R dikuadratkan. Alfa tadi kan hubungannya dengan A per R dikali R kuadrat, maka nilainya habis. Berarti TB itu dikurangi dengan TA itu sama dengan K berapa? Silinder pejal ketetapan setengah ya, massa katrol 1 dikali dengan A. Oke, berarti nilai dari TB dikurangi dengan TA itu tentu sama dengan A per 2. Ini kita anggap sebagai persamaan ketiga. Kita butuh A, berarti Adik tinggal substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan 3. Oke, berarti langsung ya, TB nilainya berapa? 30 dikurang 3A, ini dikurangi dengan TA. TA berapa? 2A. Oke, sama dengan A per 2. Oke, berarti ini kan 30, ini min berarti dikurang ya, dikurang 5A, ini sama dengan A per 2. Oke, biar gampang ini 2-nya kita kali silang ya, dikalikan ke sini untuk si 2-nya, berarti kan menjadi 60 dikurang 2 kali 5 10A, ini sama dengan A ya. Oke, berarti di sini tinggal nilainya 60 itu sama dengan, ini pindah ruas, berarti A ditambah 10, berarti kan 11A. Berarti nilai A nya berapa? 60 per 11, satuannya tentu meter per second kuadrat. Oke, ini nilai A kita. Lanjut kita ke soal yang B. Soal yang B kan pertanyaannya berapa nilai T1 atau TA dan TB. TA atau T1 ini kan nilainya tinggal ada di substitusi, berarti kan 2 dikali A nya tadi 60, berarti kan nilainya 2 dikali 60 per 11, berarti nilainya sama dengan 120 dibagi 11, satunya tentu Newton. Kalau mau disederhanakan lagi boleh, tinggal dibagi ya. Nah, terus TB ini nilainya sama dengan T2, berarti Adik tinggal masukin 30 dikurang 3 per A. Oke, 3 dikali A ya. Oke, 3 dikali A. Berarti ini sama dengan 30 dikurang. Ini 3 dikali 60 berarti 180 per 11. Oke, 30 itu kita samakan penyebutnya ya. Dimana 30 dikali 11 itu bisa nilainya sama dengan 330, kemudian ada dikurangi dengan 180. Oke, berarti kan ini sama dengan 150 per 11, satuannya tentu juga Newton. Kalau mau disederhanakan, cara cepat yang kita gunakan di Lisvika Channel, dimana cara menentukan A itu persamaan A itu tinggal adik-adik cari berapa berat benda B. Jadi benda yang tergantung ini kan benda B ya, berarti berat benda B dibagi dengan massa total, berarti kan massa benda A ditambah dengan massa benda B, dan untuk katrol itu kan ada konstantanya, jangan lupa K dikali dengan massa katrol. Jadi Adik bisa gunakan cara cepat ini untuk menentukan nilai dari percepatan sistem.